Bagian awal dari perkuliahan ini. Bu. Oh, ada yang semester 9. Rupanya itu sudah out of apa ini kalau semester 9 itu. Ya. Kalau sudah selesai. Capaian pembelajaran mata kuliah ini. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu melakukan akuisisi data dengan memanfaatkan beberapa metode konverter. Yang dimaksudkan akuisisi data, di sini tentu saja akuisisi data digital. Sudah harusnya lulus, Bu. Ya? Kenapa? Mengapa? Halo? Nah, kemudian mahasiswa juga mampu melakukan kuantisasi sinyal, menghitung perbandingan antara amplitudo dan rasio sinyal. Mahasiswa mampu melakukan desain filter digital. Ini filter harusnya. Filter digital. Fast Fourier transform. Itu juga harus harus bisa dilakukan setelah nanti Anda selesai mengikuti kuliah ini. Ya. Kemudian mahasiswa memahami cara kerja sederhana mikroprosesor, mikrokontroler, dan komputer. Kemudian juga memahami cara kerja metode komputasi dengan menggunakan pendekatan jaringan cara tiruan, logika fasi, algoritma genetik. Nah, materi-materi ini menurut saya sangat berat. Karena dan pasti Anda tidak akan bisa mendapatkan ilmu ini secara sangat detail. Mengapa demikian? Karena biasanya materi-materi ini tidak 2 SKS ya. Yang poin terakhir ini saja biasanya 3 SKS. Tetapi nanti kita akan berikan memang terus terang nanti di bagian ini kita hanya akan memberikan kulit-kulitnya saja, sedikit-sedikit saja. Kalau Anda ingin mendalami lebih lanjut, misalkan ingin tugas akhir dengan materi-materi ini, maka Anda bisa mengambil mata kuliah lain yang nanti akan membahas ini lebih detail. Jadi ADD ini kan merupakan mata kuliah wajib yang dikeluarkan oleh bidang instrumen. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa supaya mahasiswa fisika itu mengenali bahwa apa sih yang akan dipelajari kalau saya mengambil bidang instrumen. Kebetulan sebagian besar materi itu sudah ada di fisika instrumentasi ya, dan di elektronika gitu. Itu banyak materi yang sudah kita sisipkan di situ. Sehingga tinggal sedikit saja yang kemudian kita sisipkan di analisa data, akuisisi data digital. Pada prinsipnya akuisisi data digital ini adalah bagaimanakah kita mengakuisisi data hasil pengukuran. Apa perbedaan antara akuisisi data dan mengukur? Ya, akuisisi data ini sebenarnya sudah lama gitu dikenal. Coba saya mau bertanya dengan partisipannya itu 50 ya, cukup banyak ya. Arya Bandoro, oh ini di depannya. Arya, menurutmu akuisisi data itu bagaimana, Arya? Akuisisi data itu kita mengambil lalu kita mengolah lalu diinterpretasikan menjadi bentuk yang lebih sederhana, Bu. Mengambil data, kemudian mengolah, kemudian menginterpretasikan menjadi yang lebih sederhana. Oke, itu tadi pendapatnya dari Arya. Ada lain yang mau berpendapat? Diva Ayu? Mana Diva Ayu? Kalau menurut saya akuisisi data itu bisa videonya dikeluarkan, Diva. Oh, ya. Ya, gimana Diva? Ketika kita itu mengukur, mengambil sampel dari
dunia di fisik ini terus dijadikan data di komputer, apa bentuknya numerik gitu. Gitu. Yang Hanya itu. Oke, itu pendapat dari Diva. Kalau Meli Rizky Utami? Meli? Ya Bu, kalau menurut saya tuh proses pengambilan data gitu Bu. Proses pengambilan data, maksudnya gimana proses pengambilan data? Coba misalkan ingin mengukur temperatur tubuh, mana yang dinamakan akuisisi data? Proses pengambilannya itu Bu. Apa itu proses pengambilannya? Proses pengambilannya itu gimana? Jadi bentuk data angkanya itu Bu. Ya Meli. Halo. Halo. Gimana Meli? Iya Bu. Jadi dari hasil nilainya itu Bu, nilai dari ngambil data suhunya itu. Ambil data suhunya itu. Jadi begini, kalau misalkan kita punya sebuah termometer, kemudian diukur menggunakan tubuh kita diukur dengan menggunakan termometer, gitu ya, diukur dengan menggunakan termometer. Kemudian Anda melihat misalkan termogan gitu ya, sekarang kan tiap hari kita kena termogan itu. Misalkan dikasih tahu, seperti SKK di depan itu loh, di depan ITS kan kalau orang masuk kampus selalu ditanyain. Berapa temperaturnya? 36,1. Oke, lewat. 37 nggak boleh lewat, kan gitu kan ya. Hari ini saya diukur. Nah, itu namanya akuisisi data atau bukan? Siapa yang mau menjawab? Nabil. Kalau menurut saya akuisisi data itu satu sistem yang berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan, menyiapkan, lalu diolah. Jadi tadi itu ya, kita masuk ke suatu mall atau kemana gitu dengan termogan, diukur. Oh, temperaturnya 35,4. Itu akuisisi data atau bukan? Kan dia sudah nyebut 35,4 gitu misalnya. Iya Bu, betul. Termasuk akuisisi data. Tapi sudah akuisisi. Oke. Yang lain lagi Nabila. Tadi Nabil, sekarang Nabila. Iya Bu. Ya gimana? Nabila. Dia sudah melakukan akuisisi data? Kalau menurut saya itu tadi hanya pengambilan data Bu. Kalau akuisisi data itu sesudah diambil itu dikumpulkan dan diolah ke yang lebih lanjut gitu. Kalau yang akuisisi data. Kalau tadi pengambilan data bukan akuisisi data gitu ya? Nabila. Iya, kalau menurut saya Bu. Semua sependapat seperti itu? Maaf Bu, suaranya tadi kecil. Oh iya. Apakah semua sependapat yang disampaikan Nabila tadi bahwa ngukur itu ya sudah akuisisi data gitu? Pendapat Bu. Sependapat? Baik. Jadi mengukur itu menjadi salah satu bagian dari akuisisi data. Mengukur itu salah satu bagian dari akuisisi data. Hanya salah satu bagian saja. Jadi kalau
akuisisi itu artinya apa? Memiliki. Ya, Anda akan sering mendengar ya, oh dia sudah mengakuisisi Google, mengakuisisi misalkan Facebook gitu ya. Itu berarti kan memiliki, kepemilikannya itu berpindah. Nah, kalau kita mengakuisisi data, berarti data itu kemudian menjadi ada pemiliknya. Misalkan kita ingin memiliki data temperatur tubuh seseorang. Kalau dia hanya mengukur, itu ya sekedar mengukur saja. Dia tahu nilainya saat itu. Tetapi kalau kemudian mengukur dan mencatat, misalkan ya petugas di supermarket itu setelah mengukur dicatat, Mbak namanya siapa? Nadila. Oh ya Nadila, alamatnya di mana? Di sini. Ya, identitasnya apa? Foto dikrek terus diukur. Tanggal 30 September jam 15 temperaturnya adalah 35,4. Itu dia memiliki data temperatur tubuhnya Nabila pada tanggal 30 September jam 3 tadi misalkan. Tapi kalau tidak ada atribut apa-apa, maka angka tadi, pengukuran tadi, nggak ada maknanya. Dia hanya sekedar tahu saat itu. Dia hanya mengukur, tapi tidak mengakuisisi. Itu ya. Jadi, kalau perawat itu, kalau di rumah sakit, tiap pagi perawat mengukur temperatur tubuh pasien. Dan dia catat. Kamar nomor sekian, pasien bernama ini, diukur pada pagi hari, jam sekian, dicatat. Siang dia datang lagi, membawa form yang sama, diukur dan dicatat. Itu namanya mengakuisisi. Karena selain dia mengukur, dia juga mencatat beserta atributnya. Itu ya perbedaannya antara mengukur dan mengakuisisi. Setelah diakuisisi datanya apa? Ya terserah. Bisa saja dibiarkan aja. Bisa saja dipakai untuk dokter melihat temperaturnya naik apa turun ya. Oh ternyata datar aja, oke. Oh ini ternyata naik. Oh kemarin naik sekarang turun. Itu dipakai untuk analisis. Datanya itu data yang bukan digital kan, dia langsung aja. Kalau digital, maka yang melakukan pencatatan tadi adalah alat, piranti tertentu, software, dan sebagainya. Itulah yang akan kita pelajari. Jadi mau mengukur, kemudian datanya tadi dikumpulkan di berbentuk soft copy gitu ya, soft data dalam komputer yang selanjutnya akan dianalisis. Itulah akuisisi data digital. Kenapa dinyatakan digital? Karena cara mengakuisisinya itu secara digital. Oke, ada pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Ya. Kalau berarti akuisisi data digital itu hanya sampai dia mengakuisisi tadi, tapi tidak sampai dia menyajikan data secara matang kayak gitu, Bu. Hanya sampai dia mengakuisisi. Tidak sampai menganalisis. Tidak sampai menganalisis. Setelah data itu diperoleh, maka selanjutnya mau ditampilkan, mau dianalisis seperti apa, mau digunakan apa, ya terserah aja. Tapi mendapatkan data yang benar itu sesuatu yang baik dan harus dilakukan. Yang penting itu datanya itu benar gitu. Ya. Contohnya data yang benar dan tidak benar diperolehnya. Perubahan temperatur itu biasanya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan waktu sistem digital itu mengambil data, mengakuisisinya. Akibatnya apa? Akibatnya itu gini loh. Kita tahu itu perambatan, misalkan panas ya, perambatan panas tubuh itu kan lama ya. Kita kan tidak pernah lihat orang itu berubah-ubah. Sekarang 30 derajat, kemudian 1 detik kemudian 32 derajat, 1 detik kemudian 34, kemudian turun lagi menjadi 28, itu nggak pernah. Maka orang kalau perawat itu mengukur temperatur tubuh kan tidak setiap menit yang mengukur, apalagi setiap detik, betul nggak? Tetapi pagi, siang, sore. Bayangkan kalau dia itu mengukurnya tiap menit, apa yang terjadi?
Kebayang nggak? Satu ya sebelah pasiennya diukur terus gitu ya. Yang kedua, mungkin data yang diperoleh itu akan sama. 35 terus. Anda membayangkan kesibukannya perawat tadi ngukur. Baru selesai ukur lagi ya Mas. Baru selesai ukur lagi ya Mas. Terus ya lama-lama pasiennya marah. Apain sih? Diukur terus. Saya tuh mau tidur tapi saya harus ngukur nih tiap. Setelah selesai dicatat, ukur lagi ya gitu. Nah, itu sangat berasa ketika pengukurannya itu secara manual. Sekarang bayangkan kalau mengukurnya secara otomatis, secara digital nggak berasa, tapi datanya diambil terus. Akibatnya ketika data itu ditampilkan garis lurus gitu ya, nggak ada naik, nggak ada turun. Kenapa? Karena memang datanya itu nggak ada perubahan. Padahal kalau kita ngukur kan pengennya ada perubahan. Ini kok nggak berubah-ubah sih? Tak tambah aja deh, 1 biar berubah, biar nanti dosennya atau asistennya senang dataku berubah gitu ya. Ini bukan esensinya, ini bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi bagaimana mengukur gitu. Nah, berarti itu kan akuisisi. Berarti bayangkan ya, kita punya data seperti itu. Kalau analisis itu sampai kok datanya kok garis datar terus ya. Oh, ini mungkin kecepatan ngambilnya gitu. Mestinya ngambilnya itu 1 jam sekali, bukan setiap menit atau setiap detik. Gimana cara kita ngaturnya? Nah, itu data yang benar tadi. Gimana cara kita, akal kita, cara mensiasatinya dalam artian positif untuk mendapatkan data yang betul dan baik. Terima kasih, Bu. Ya, gitu ya. Nah, ini adalah evaluasi untuk mata kuliah kita. Untuk mata kuliah kita nanti, karena ini masanya masa pandemi, tugas 20%, kuisnya nanti 15% total, ETS-nya 20%, ada proyek secara mandiri itu 25%. EAS atau ujian akhir mungkin 20%. Jadi tugas kuis ITS dapat berupa audisi, ujian tulis, kuis pendek, tiap bab, pertanyaan langsung. Jadi kalau saya bertanya tadi, saya tulis, Arya dapat berapa nih? Jawabnya benar enggak gitu ya. Ini saya record semuanya. Eli, mana? Ya, Dila, Nabil. Tadi kan yang saya tanyain itu tetap saya catat. Sehingga setiap kuliah silakan Anda bersiap diri. Nah, selain ngikutin kuliah ini, Anda itu harus presensi secara online. Makanya saya perlu ketua kelas. Perlu mungkin Anda membuat WA group. Jadi sebelum perkuliahan dimulai, saya bisa menyampaikan kode mata kuliahnya. Ini sudah saya protes ITS. Jadi Anda boleh protes sendiri juga gitu. Ngapain sih kita mesti pindah aplikasi? Presensi sendiri, My Classroom sendiri kan gitu kan ya. Karena gini, ini kan ada perubahan perilaku dosen mengajar dan mahasiswa kuliah, ya enggak? Pandemi ini luar biasa ya, mempengaruhi hidup kita. Ada perilaku kita yang berubah. Dulu, dosen itu kalau disuruh membuat materi kuliah online, jarang yang mau, sedikit sekali. Mahasiswa juga demikian. Waduh, dosennya online. Bahkan berapa kali kita boleh online itu menjadi perdebatan sengit di para petingginya ITS itu. Boleh berapa persen nih online? Ribut. Corona datang. Harus 100%. Senang nggak senang, mau nggak mau. Semua harus mau. 100% online gitu. Jadi ada yang berubah dalam perilaku kita. Semuanya semester lalu banyak yang nggak siap. Ya. Wah, itu mahasiswanya contek-contekan, foto-fotoan hasil, di-upload hasil temennya, tulisannya tiap nomor beda, itu ada. Bayangkan. Kasih 5 soal, ke-5 soal itu cara nulisnya beda dengan pulpen yang beda. Mungkin difoto, kirim ke temennya, ini kan kita nggak berdaya, dosennya itu nggak bisa, karena kamu nyontek ini. Ya sulit menyampaikan itu, Bang. Makanya kemudian, wah kita harus ini. Nah, persentase tadi. Kemudian dosen-dosennya ini tidak semuanya mau pakai Classroom. Ada yang tetap pakai WA group, ya. Ada yang tetap nggak tahu pakai apa lagi gitu ya. Di video call, hanya ketua kelasnya suruh ini.
atau apa, nggak tahu, macam-macam. Itu dosennya banyak yang gitu. Sebenarnya dipaksa pakai My Classroom. Tapi kan dosen itu sulit diatur. Sulit. Nah, makanya kemudian tidak dilakukan integrasi antara presensi dan My Classroom. Akibatnya susah juga. Tapi nanti pasti saya yakin akan diintegrasikan. Itu jadi Anda harus masuk My ITS presensi, pilih kelas, kemudian setiap pertemuan Anda harus mengisikan absen biasa. Makanya tadi kodenya sudah saya berikan ke siapa gitu ya. Tolong disebarkan tadi yang WA saya siapa ya? Ya, tadi ada kendala gitu, saya masih nerima telepon dan sebagainya sampai lupa nggak membuka membuka My Classroom. My Classroom-nya saya buka nggak segera bisa masuk saya. Hari pertama kan lebih banyak yang nggak bisa kuliah ya. Terus tapi saya sudah men-set Zoom-nya sehingga saya langsung dari Zoom itu bisa masuk di sini. Gitu. Terus di akhir perkuliahan jangan lupa ya, mengisi berita acara. Wajib dilakukan. Nah, kemudian proses perkuliahan daring ini ada yang sinkronus, seperti sekarang ini sinkronus tatap muka langsung, ada yang asinkronus. Jadi kalau asinkronus itu nanti materi, baik materi belajar, tugas, konten audio ataupun video, itu saya masukkan di dalam pertemuan tersebut, dan Anda mempelajari sesuai arahan yang ada di konten tersebut. Itu berarti asinkronus. Terus Ibu Mel kemana? Nggak usah diurusin gitu ya. Kalau asinkronus ini saya juga nggak akan nanya, kamu kok nggak masuk? Kamu kok di rumahmu? Kan enggak ya. Jadi ini beda metode. Atau gabungan antara asinkronus, sinkronus. Kalau nanti itu saya sebenarnya bukan gabungan. Tetapi terus terang saya belum menyiapkan kalau hari ini ada asinkronusnya sehingga nanti waktu yang ada digunakan untuk hal yang lain gitu. Pokok bahasanya apa? Kita akan belajar tentang konverter, pengubahan dari sinyal analog ke digital. Itu perlu kita akuisisi data digital, ya kan? Terus ada pengolahan sinyalnya sedikit. Bagaimana cara mengkuantisasi sinyal? Sinyal itu gelombang. Bagaimanakah sinyal noise ratio, menghitung SNR, sinyal to noise ratio. Kemudian pengolahan data digital, bagaimana kita melihat mikroprosesor atau mikrocontroller atau komputer secara singkat, mungkin komputer akan saya skip, dan filter digital serta fast Fourier transform. Anda kan sudah ngambil Vismat 1, Vismat 2, ada Fourier transform. Nah, fast Fourier transform nanti kita gunakan di sini. Kemudian yang terakhir nanti ada sistem cerdas, jaringan saraf tiruan, logika fasi, dan algoritma genetik. Itu adalah pokok bahasanya. Referensinya ada banyak, referensi di sini beberapa, jadi silahkan saja nanti dicari bukunya ya. Dicari buku referensinya, ada buka Applied Electronic Instrumentation and Measurement dari Maxwell X9, ada juga Simpson Industrial Elektronik, bisa dicari bukunya. Ini ada kok dicari di googling di internet ada. Baik, kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apakah kemudian ada pertanyaan? Tidak Bu, sudah jelas. Sudah jelas. Kalau sudah, maka acara selanjutnya yaitu pemilihan ketua kelas. Yang pertama itu. Yang kedua nanti saya akan memberikan materi analisa data digital yang akan saya taruh di My Classroom. Ya, sementara pemilihan ketua kelas, saya akan mengupload file yang nanti isinya adalah
materi ADD yang pertama, yang kemudian nanti bisa Anda pelajari sendiri, dan nanti pada jam 15 kurang 10 menit, kurang 20 menit mata kuliah ini bisa dihentikan atau ditutup. Baik, untuk itu silakan. Siapa tadi yang saya beri tugas? Oh, saya, Bu. Oke, silakan. Oh, iya. Saya stop screen dulu ya. Oh iya, Bu, boleh. Bu, jadi tadi udah ada yang mengajukan diri ingin menjadi ketua kelas. Untuk Vicky, dipersilakan. Vicky. Ya Bu. Ya. Silakan. Udah Bu, jadi tadi pas saya pertanyakan di grup, ternyata udah ada yang mengajukan diri menjadi ketua kelas, terus Vicky Bu jadi ketua kelasnya. Oke, jadi tugas ketua kelas apa? Untuk menghubungi Ibu untuk kepentingan kelas dan untuk mengkoordinir para peserta kelas untuk menghadiri kelas ya Bu. Boleh. Terus apa lagi kira-kira? Mungkin teman-teman ada yang mau membantu memberi saran. Mungkin Vicky-nya membuat grup mungkin ya. Membuat WA grup ya. Ya, gimana Vicky? Ya Bu, mungkin itu saja Bu tugasnya. Vicky itu yang mana? Bentar. Oke. Jadi kamu ya jadi ketua kelas ya Vicky ya. Iya Bu. Jadi nanti nanti kalau itu kuliah akan saya jadiin co-host karena ini. Jadi gini, kalau pas kuliah itu kan kadang-kadang teman Anda ada yang telat, ya. Iya. Nah, yang telat itu saya kalau sedang ngomong, sedang kuliah kan tidak mungkin lihat-lihat ini siapa yang belum masuk ya, mahasiswa kuliah. Ya. Terus akhirnya mereka, saya nggak masuk Bu karena Ibu nggak meng-admit saya gitu. Bahkan minta di-admit itu ada yang mau WA saya, Bu saya tadi karena gini, maka ini saya keluar. Maka saya minta Bu untuk di-add sekarang juga, di-admit. Lah aku nggak lihat WA. Kalau pas kuliah gini boro-boro mau lihat WA ya kan? Iya Bu. Kita fokus pada isi perkuliahan kan gitu. Nah, itulah yang menjadikan saya itu perlu bantuan dari Anda. Nanti Vicky tidak harus selalu menjadi ini ya, menjadi melaksanakan itu semua. Kamu boleh aja nunjuk apa teman kamu gitu. Yang penting saya tahunya itu berjalan dengan lancar. Paham ya, Vicky? Paham Bu. Jadi kamu misalkan kemudian tiba-tiba saya maunya Nadira kamu sekarang yang menyiapkan ini itu yang membroadcast ke teman-teman ini ya silakan aja, itu ininya kalian. Iya Bu. Ya begitu. Nah sambil ini ya untuk tugas hari ini yang pertama adalah coba Anda cari bagaimana piranti-piranti apa saja yang sering digunakan di dalam akuisisi data. Piranti-piranti apa? Itu yang pertama. Coba Anda cari ya, piranti-piranti apa yang sering digunakan untuk melakukan akuisisi data. Dan coba cari buku referensinya yang tadi saya tunjukkan tadi ya.
Siap. Jadi itu dulu ya tugasnya ya. Silakan saling bekerja sama untuk melaksanakan tugas tersebut. Bu, maaf, izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Untuk kode presensinya boleh saya share lewat chat ini nggak Bu? Chat Zoom? Boleh, boleh. Oh ya, terima kasih Bu. Vicky tugasnya segera bikin WA group ya Vicky ya. Oh, mau nanya juga Bu, itu WA grupnya termasuk sama ibunya juga ya? Kan WA-nya itu dipakai untuk berkomunikasi dengan saya. Oh iya Bu. Jadi saya masuk nggak? Masuk Bu. Ya udah. Ada lagi? Bu, izin Bu, chatnya non-aktif Bu. Chatnya dimatikan Bu. Nggak bisa ngechat saya. Oh ya. Apakah saya bacakan saja kode operasinya ya? Boleh. Oh ya, everybody ya. Ini udah. Coba sekarang mungkin sudah bisa ngechat. Oh ya, terima kasih banyak Bu. Anda sudah makan? Saya makannya nasi melo soalnya Pak ya. Ini berarti saya harus aktifkan Zoom yang ini ya. Iya. Zoom. Oh, anu ya WA-nya aja ya. Tapi nanti kalau saya nggak lewat yang tadi berarti anu ya. Berarti saya harus masuk dulu ya. Nanti terus itu apa? Iya. Kacau deh. Ini rapatnya 2 ya. Ini udah sign in belum? Belum. Oh sudah. Oh iya sudah. Tinggal masukin. Saya banyakin. Maaf Bu. Dua rapat ini nggak berani nggak datang saya. Ya, oke.
Mungkin hostnya belum ya. Loh,